to stand, tall is to serve when others stay still, to care when it's easier to turn away, to believe again even after the fall. Standing tall is not about being perfect, it's about being planted in grace, in truth, in Christ. Your strength is not your own, it comes from the one who fights for you. The battle is not yours, it belongs to the Lord. You don't fight people, you fight lies, fear, shame, and doubt. And you don't fight alone. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So when shame whispers, stand tall. When fear surrounds, stand tall. When strength runs out, stand tall. Not in pride, not in striving, but in truth, in grace, in Christ. You were made to stand. Shalom, selamat pagi Indonesia. Mari bangkit berdiri saudara. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau katakan sama-sama, merdeka, 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 merdeka. Tepat hari ini 80 tahun Tuhan menganugerahkan kemerdekaan atas Indonesia. Pagi hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita. Kita mau menyatakan berkat buat bangsa kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat kemerdekaan, buat kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami dan bangsa kami. Bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Yesus Kristus tepat Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Mu tidak berubah Tuhan. Kami percaya sinar kebenaran-Mu dan terang kemuliaan-Mu Tuhan akan terus menyinari kami dan bangsa kami. Kami bawa Tuhan pujian kami, kami bawa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Melompat bersama pagi hari ini dengan semangat.
bersyukur kami Tuhan pagi hari ini. Kau menyertai kaki langkah kami Tuhan. Dan tepat di hari ini, kami sangat-sangat bersyukur Bapa. Kami boleh menikmati sebuah kemerdekaan. Anugerah yang kau berikan buat setiap kami. Tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa kebaikan dan kemurahan-Mu, tidak bisa kami mereguk sebuah kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya kami terima di dalam Kristus Yesus. Keselamatan kami, roh kami, telah Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Karena di dalam roh ada kemerdekaan. Dan di dalam roh Allah kami menemukan kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa pujian ini untuk Engkau. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku.
Terima kasih Yesus. Segala hal yang mustahil pun Tuhan, di dalam tangan-Mu, di dalam kekuasaan nama-Mu Tuhan, kami boleh menikmati setiap kemustahilan itu menjadi sebuah nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau yang membuat mujizat dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hanya Engkau Tuhan yang membuat mujizat dalam setiap kehidupan kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami, ya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Mujizat menjadi nyata.
kuasa tangan-Mu Tuhan, segala kutuk diubahkan menjadi berkat. Dan karena kedaulatan-Mu Tuhan, kemurahan umat-Mu telah terima. Karena kuasa firman-Mu, kami menemukan kepastian, sebuah harapan yang pasti untuk hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, kota kami, gereja kami, dan bangsa kami. Karena hanya di dalam nama Yesus segala kemustahilan dipatahkan. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan saya. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap butuh Tuhan telah Kau ubahkan jadi berkat. Dalam nama Yesus. Untuk atas setiap perkataan kami, untuk atas perkataan setiap orang, untuk atas bangsa kami, semuanya Tuhan ubahkan jadi berkat. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada kemenangan, ada kemenangan Tuhan atas setiap kami dan bangsa kami Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus semua dipulihkan. Hari ini adalah hari yang sungguh bahagia bagi kami semua Tuhan. Karena pada hari ini kami memperingati kemerdekaan negara ini. Tetapi terlebih lagi Tuhan, karena Tuhan sudah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Dan ini adalah satu perayaan yang lebih kami nikmati lagi. Dan sebentar Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya firman yang Tuhan tabur boleh menjadi benih yang bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah roh yang berguna bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka.
merdeka. Tapi kenapa kalau merdeka kok di sana sini banyak demo ya? Jadi apakah benar-benar kita ini sudah merdeka? Apa yang terjadi hari-hari ini sangat kontras antara apa yang kita rayakan kemerdekaan, tetapi di banyak daerah justru sedang bergolak orang-orang pada demo. Situasi ini kalau kita bandingkan dengan masa di mana saat Kristus hidup, bangsa Israel, mereka juga mengharapkan ada seorang pembebas. Seseorang yang akan membebaskan mereka dari belenggu bangsa Romawi. Namun akhirnya mereka kecewa. Karena apa? Yang Kristus mau bebaskan itu bukan negara atau bangsa Israel supaya keluar dari penjajahan Romawi. Tetapi yang Yesus katakan adalah kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan aku akan membebaskan kalian atau orang-orang Israel ini dari belenggu dosa. Dosa kehidupan saat itu nggak dirasakan sebagai sebuah belenggu atau sebagai sebuah ikatan yang menekan bangsa Israel. Karena toh sehari-hari mereka bebas bisa berdagang, mereka bisa berjualan. Sama dengan kita sekarang kan, kita bebas mau kemana kita bisa. Kita mau bekerja apapun kita bisa. Kita mau memiliki sesuatu kita bisa. Tetapi kenapa masih ada juga terjadi pemberontakan atau demo-demo kalau di masa kita sekarang. Ternyata kebebasan yang diterima itu bukanlah sesuatu kebebasan yang mutlak atau yang absolut. Karena memang tidak ada kemerdekaan yang absolut. Saya cari dari berbagai sumber, tidak ada. Orang itu kalau merdeka benar-benar merdeka, itu justru mengkhawatirkan. Karena tindakannya nggak ada batasan sama sekali. Nah kita meskipun di dalam sebuah kemerdekaan, kita masih ada batasan-batasan. Ada hukum-hukum negara yang kita harus patuhi. Ada norma-norma sosial yang kita harus ikuti. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, satu tema yang saya juga mau sampaikan adalah kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dasarnya dari Roma 6 ayat 22, next. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Firman ini dibawakan oleh Rasul Paulus. Paulus dipilih oleh Yesus setelah Yesus ini disalibkan. Setelah mengalami berbagai hal dan pada saat perjalanan Saulus pada waktu itu ke kota Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri Paulus. Sampai dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Dan ajaran-ajaran Paulus ini sangat berbeda dengan murid-murid Yesus yang secara langsung mengikut Yesus selama Yesus masih hidup. Selama masa 3 tahun itu. Paulus memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus ini bukan kepada bangsa Israel saja. Justru dia menyebarkan berita ini kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel.
Dan satu hal yang menjadi penekanan saya bahwa kamu dimerdekakan dari dosa. Artinya sebelum Yesus disalibkan, kita itu dijajah, kita itu dibelenggu oleh dosa. Dan Taurat itu bukan ada supaya membebaskan manusia dari dosa. Pada dasarnya Taurat itu adalah untuk menjadikan manusia itu mengakui bahwa dirinya tidak sempurna dan dia butuh uluran tangan Allah. Karena Taurat itu enggak bisa, oh saya mengerjakan Taurat yang ini, tapi yang ini saya belum bisa. Enggak, standar Allah untuk kekudusan itu sangat strict. Dari 10 perintah, ya 10-10-nya harus dilakukan secara sempurna. Tidak ada yang bisa. Maka itulah sebabnya Yesus ada. Dan Yesus ada bukan untuk meniadakan Taurat, dia untuk menggenapi Taurat itu. Jadi dari firman ini ada 2 timeline, 2 waktu, yaitu waktu sebelum dimerdekakan, sebelum ditebus dari dosa, dan setelah kita ditebus dari dosa. Dalam Roma 6, Paulus memberikan argumen tentang pembenaran oleh iman dan hidup baru di dalam Kristus. Jadi Paulus sadar bahwa perbuatan baik itu tidak akan bisa menjadikan kita itu selamat. Perbuatan baik itu tidak akan cukup di hadapan Allah untuk menjadikan kita itu layak masuk ke kerajaan surga. Oleh sebab itu Yesus ada. Dan kita dibenarkan karena kita percaya. Modal kita hanya itu aja, percaya, beriman, itu tok. Selebihnya itu adalah kasih karunia yang dicurahkan Tuhan buat hidup kita. Karunia Allah bukanlah alasan untuk terus berbuat dosa. Jadi meskipun kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kita sudah merdeka bukan sekarang? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi kemerdekaan kita yang sejati, bahwa kita sudah dijamin, kita dilepaskan dari dosa. Itu adalah kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Kemudian latar belakang budaya Romawi pada saat itu, adanya perbudakan, itu menjadikan sebuah alasan di mana Paulus menjelaskan kepada bangsa-bangsa bahwa sebelum ada kematian di atas kayu salib itu, kita ini dibelenggu oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut. Hamba dosa hanya akan menghasilkan kematian, kematian yang kekal. Sementara pada masa setelah penebusan itu, maka kita diubahkan, atau orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya sebagai pribadi, kita diberikan janji keselamatan. Kita menjadi hamba dari kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu kita akan menghasilkan kekudusan dan pada akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Nah, apakah yang kita lakukan setelah penebusan itu benar-benar kita itu sudah tidak bisa lagi berdosa? Lihat kiri kanan lingkungan kita. Kita masih hidup di mana banyak orang masih melakukan dosa. Jadi kehidupan kita sehari-hari kita masih berkecimpung dengan dosa dan kita sendiri pun masih mungkin berbuat dosa. Hanya yang membedakan Roh Kudus menyertai hidup kita. Roh Kudus
yang sudah dicurahkan buat setiap orang yang percaya itu akan selalu mengingatkan, membimbing kita. Kamu sudah berbuat dosa hari ini. Berdoalah, minta ampun sama Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya akan selalu dituntun untuk meninggalkan perbuatan dosa. Coba yang di sini anak-anak Tuhan ini ada enggak yang di luar masih nyolong, masih mencuri? Kita punya hati nurani, kita akan diperingatkan. Enggak baik. Jangan mencuri. 10 perintah Tuhan. Salah satunya jangan mencuri. Jangan mengingini milik sesamamu. Artinya itu akan menjadi pagar dari perbuatan kita. Kita tidak pernah sempurna, tetapi setidaknya kita berjalan pada relnya. Di dalam Roma 6 ayat 22, Paulus menjelaskan dengan 3 kebenaran yang penting. Yang pertama adalah bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Melalui penebusan Kristus kita dimerdekakan. Dari status orang berdosa kita ditebus, dan setelah kita ditebus kita ini menjadi hamba Allah. Tapi ingat, kita ini bukan hanya hamba. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, melainkan sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Sementara sahabat, kita diberitahukan apa yang Yesus sudah dengar dari Bapanya yang di surga. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Nah, setelah kita dimerdekakan, setelah kita ini menjadi sahabat dari Tuhan, maka kita punya kewajiban untuk hidup kita itu menghasilkan buah-buah kekudusan, buah-buah roh. Maka menjadi penting buat kita melakukan apa yang Yesus perintahkan atau Yesus ajarkan. Supaya kita terus berbuah. Supaya kita terus menempel pada pokok anggur yang benar. Sehingga pada saatnya menghasilkan buah yang begitu banyak. Karena kalau kita tidak berbuah, kita akan disingkirkan seperti ilalang di antara gandum. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya tentang diampuni. Jadi penebusan dosa itu bukan karena kita diampuni dan itu selesai, enggak. Tetapi hidup kita diubah untuk bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Dari 3 hal ini bisa kita teliti lebih banyak lagi bahwa setelah kita menjadi hamba Allah, kita ditebus, kita menjadi terbebas dari dosa, kita menjadi hamba Allah, kita menjadi sahabatnya. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita adalah hamba dosa. Dan setelah kita ditebus melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kuasa dosa itu dipatahkan. Dan kita tidak lagi berada di bawah kutuk kuasa dosa. Kita menjadi mitra Allah, kita menjadi hamba Allah. Sehingga kebebasan orang Kristen itu bukanlah kebebasan yang mutlak, kebebasan yang sebebas-bebasnya, enggak. Kita bebas tetapi kita punya aturan-aturan yang harus diikuti. Ada norma-norma yang kita harus tetap jaga. Kita menjadi cerminan Kristus yang mengasihi tidak pandang bulu. Kalau ada orang mengatakan Allah lain, mengatakan bahwa
Dia akan memberkati orang yang dikasihinya dan tidak memberkati orang yang tidak mengasihi Allah tersebut. Allah kita tidak seperti itu. Matahari pagi itu diterima, dinikmati oleh setiap orang. Yang percaya, yang tidak percaya, yang menghujat dia sekalipun. Allah kita adalah Allah yang kasih, enggak pandang bulu. Nah, tugas kita adalah membagikan bahwa ini loh, aku sudah mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Karena aku mengenal Kristus. Dan sekarang aku membagikannya kepada kamu, supaya kamu pun mengenal apa yang Kristus sudah lakukan buat kamu. Soal perbuatan masing-masing orang akan bisa menilai dirinya sendiri. Apakah yang diajarkan oleh Kristus itu sebuah kebaikan? Apakah kalau kita melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus itu adalah mencerminkan kasih Allah itu sendiri? Nah, kita yang sudah dibebaskan, kita yang sudah dimerdekakan, sudah sepantasnya kalau kita juga membawa orang-orang yang masih terbelenggu untuk ikut dimerdekakan. Dan itulah yang menjadi buah-buah kekudusan yang kita hasilkan. Kita mengasihi, kita punya sukacita, kita bagikan sukacita. Kita punya damai sejahtera, kita bagikan, kita share. Aku ada damai sejahtera karena aku mengenal Kristus di dalamku. Apa yang menjadi bebanmu sama dengan apa yang menjadi bebanku. Tetapi bedanya, aku masih punya pengharapan. Dan sekalipun aku di dalam tekanan, baik itu pekerjaan, tekanan rumah tangga atau apapun. Tetapi kita punya Allah yang selalu membela kita. Nah, bagaimana dengan orang lain? Kita bisa lihat di luar sana. Bahkan seorang yang tenar seperti seorang artis dan sebagainya bisa bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Apakah tekanan hidupnya begitu besar? Dan dia tidak punya tempat bersandar. Berbeda sama anak-anak Tuhan. Orang tuanya tidak bisa menjadi sandaran, dia punya orang tua yang luar biasa. Sujud dan berdoa, serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Dan itu adalah kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Bagaimana aplikasinya setelah kita itu dimerdekakan? Kita sudah dibebaskan, benar? Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Jangan kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang dosa. Allah kita kudus, kita dituntut untuk sama dengan Dia. Meskipun kita nggak akan mampu untuk mendekati kekudusan Allah sekalipun kita tidak akan mampu. Tetapi oleh karena Kristus, kita itu dilayakkan. Standarmu kurang, kalau ujian PNS nilai kurang 1 atau kurang setengah mungkin gagal. Tapi kita ini kurangnya banyak dari standar kekudusan Allah. Tetapi oleh Yesus Kristus kita dilayakkan. Kita ini dijadikan pantas, ya sudah, enggak apa-apa. Kekudusan menurut kamu saya sempurnakan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, aplikasi yang bisa kita lakukan adalah kita memiliki komitmen. Kita berkomitmen baik itu secara pribadi atau kita berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita sebagai hamba Allah, apakah hidupku sudah sungguh-sungguh untuk Tuhan?
seberapa sungguh-sungguh hanya Tuhan yang tahu. Tetapi semaksimal yang kita bisa lakukan, Tuhan terima kok. Enggak pernah kita dihakimi bahwa apa yang kamu lakukan enggak cukup. Enggak, Tuhan akan bela kita. Pelayanan dan kesaksian hidup mengenai kasih Tuhan dalam hidup kita itu adalah sebuah buah dari iman. Kalau orang punya tanaman di rumah, pastor tree di depannya ada pohon mangga. Kadang-kadang kalau berbuahnya banyak, suka dibawa kemari dibagi juga. Nah kita ini dikasih buah, dikasih kelimpahan yang luar biasa. Masa sih kita nggak mau bagikan sama orang lain? Orang-orang yang hidupnya dikungkung oleh aturan yang sebetulnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukankah mereka itu harus kita bebaskan? Yang ketiga adalah kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Buah-buah roh itu harus menjadi cerminan hidup kita. Dan itu harus bisa kita wujudkan di dalam karakter anak-anak Tuhan. Orang membenci, kita harus bisa mendoakan, kita harus bisa mengampuni. Bahkan Tuhan ajarkan apa? Doakan bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan suatu ajaran yang gampang dilakukan. Jangankan oleh orang lain. Anak saya yang kecil itu kalau lagi saya marahin, bales. Dia paling enggak bisa dimarahi. Tapi kalau sudah lagi baik dikasih tahu lagi mau nurut. Tapi kalau lagi dimarahi, ngeyel. Nah, ajaran yang kita terima bukan seperti itu. Pandanglah hidup kekal sebagai satu motivasi. Nah, Tuhan kan sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa setelah penebusan itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau kita berdoa, ada kan satu doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Makanya Gus Dur pernah bilang, orang Kristen itu adalah orang-orang yang paling dekat sama Allahnya. Kenapa? Dia manggilnya Bapak. Dia nggak perlu teriak-teriak. Dia panggil Papa. Dia panggil Bapak. Kita adalah orang-orang yang paling dekat sama Tuhan. Jangan itu ditinggalkan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada kekekalan. Tuhan katakan apa? Yang kamu ikat di bumi, kamu ikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, kamu lepaskan di surga. Maka jangan tukarkan iman kita sama iming-iming apapun. Ketenaran, kekayaan, tidak kurang artis-artis yang papan atas, sudah level dunia. Kenapa mereka bisa begitu tenar? Karena mereka menjual jiwanya kepada setan. Mereka adalah pemusik-pemusik. Orang-orang yang terkenal luar biasa. Yang bahkan dalam satu show itu bisa dihadiri oleh puluhan ribu orang. Sampai pernah dibilang, pendeta aja nggak ada yang seperti itu. Sekali datang bisa 100.000 orang. Ya, tapi inilah kenyataannya. Orang-orang yang menjual jiwanya kepada setan, maka setan pun, iblis pun akan
membuat mereka tenar. Ingat pada waktu Yesus dicobai, dia dibawa di atas tempat tinggi, pandang itu. Aku akan berikan seluruh isi dunia ini kalau kamu sembah aku. Jadi iblis bisa memberikan seluruh dunia kalau kita menyembah dia. Tapi Yesus adalah anak Allah. Sehingga tidak ada satupun yang ditawarkan itu dia terima. Mari pemusik. Next. Terakhir. Ya, Roma 6 ayat 22 ini mengingatkan kita bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, sekarang hidup kita bukan kita lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan hidup kita akan berbuah untuk kemuliaannya. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan. Mari setiap kita merenungkan firman pagi ini, meskipun firman itu pendek, tetapi firman ini menegaskan, memberikan kemerdekaan yang luar biasa buat hidup kita. Secara jasmani, hidup kita tidak benar-benar merdeka. Tetapi janji Tuhan selamanya. Janjinya ya dan amin. Dan Allah itu setia. Sekalipun manusia berbuat dosa, manusia itu menjauh daripadanya. Tetapi Allah, karena begitu kasihnya terhadap manusia, terhadap kita semua, Dia datangi setiap kita. Bahkan dikatakan, aku telah membentuk engkau sejak di dalam kandungan ibumu. Ada satu peristiwa yang diamati oleh ilmuwan, di mana saat sel jantan dan sel betina itu bersatu, pada saat pembelahan pertama terjadi, ada cahaya yang timbul di dalamnya. Dan kata pertama yang kita sebutkan pada saat lahir adalah nama Allah. Nama Allah yang 4 huruf itu tidak bisa dilafalkan. Oleh beberapa hamba Tuhan, dikatakan bahwa penyebutan nama Allah itu sejak pertama kali kita dilahirkan. Yahweh. Dan itu adalah kata terakhir yang akan kita ucapkan manakala waktu itu tiba buat kita. Dan Tuhan menjemput kita untuk kembali kepadanya. Mari sembelih dan silakan. Yang teduhkan badai,
bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk segala janji-janji-Mu yang menjadi pegangan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, bahwa satu saat nanti Tuhan akan menjemput kami datang di awan-awan untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau, supaya di mana Tuhan berada dan kami pun ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, namun Roh Kudus-Mu kiranya akan senantiasa menyertai hidup kami dan tidak pernah berhenti mengajarkan dan memberikan peringatan kepada kami bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memerdekakan hidup kami, sehingga ini adalah menjadi satu momen yang Tuhan sudah selesai bagi setiap kami. Tuhan sudah memerdekakan kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik kepada bangsa dan negeri kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberikan pengentasan yang lebih daripada sekedar pengentasan politik, pengentasan dan kemerdekaan wilayah, lebih daripada sekedar pengentasan dan kemerdekaan dari penindasan perbudakan orang-orang asing. Karena di dalam Engkau ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Dan kami saat ini tidak lupa bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang belum mengenyam keleluasaan yang sesungguhnya, yang gedung ibadahnya dirusak, dibakar, dan dipersulit dengan perizinan, yang belum memperoleh kemerdekaan dalam beribadah. Engkau mengasihi mereka semua, karena Engkau sudah berfirman bahwa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan mereka. Pada saat pencobaan itu diberikan, Engkau memberi kekuatan, memberikan kesanggupan. Karena itulah Engkau disebut sebagai juru selamat dan penolong. Kami mengarahkan hati, karena Engkau Tuhan yang memperhatikan bangsa ini Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Mari sambil bangkit berdiri. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku
arahkan tangan kepada bendera ini sebagai simbol dari negeri dan bangsa kami. Engkau mengasihi Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ampuni nenek moyang kami, ampuni bangsa negeri kami yang berdosa kepada Engkau. Kutuk-kutuk laknat turunan digantikan dengan berkat. Berkati udaranya, berkati airnya, berkati tanahnya, berkati tumbuhan dan hewannya, berkati seluruh pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada dari presiden sampai dengan jajaran yang paling bawah ada dalam kendali kuasa-Mu. Maka Engkau Tuhan Yesus akan waktunya ditinggikan, dimuliakan. Bahkan orang-orang yang merendahkan Engkau, menghina Engkau, akan tiba saatnya bertekuk lutut dengan lidahnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hendak mempersembahkan persembahan syukur atas bangsa yang sudah Engkau tolong untuk merdeka ini. Dan terutama kemerdekaan yang berasal daripada-Mu. Apa yang hendak kami himpun dalam bentuk persembahan ini ya Tuhan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa, inilah jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang menyapa Engkau Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau, Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Inilah jemaat tebusan-Mu Tuhan, yang Engkau tebus mahal dengan nyawa-Mu dan dengan kebangkitan-Mu. Dicurahkanlah dari kemerdekaan ini damai sejahtera, penyertaan, kemenangan, keperkasaan, kesembuhan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
serta penyertaan oleh Roh Kudus siang ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang percaya berseru bersama, amin. Merdeka. Kasih senyum kiri kanan, salam. It is the Lord, most worthy.